Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bercerita mengapa saya percaya dengan mimpi Muhammad Qasim dan apa alasannya. Padahal saya kan notabene-nya orang yang senantiasa mengajak orang untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah. Dan hari ini orang banyak mengatakan bahwa Qasim itu tidak sholat. Jangan begitu, saudaraku. Qasim sholat, Masya Allah. Beliau sholat sebagaimana kita sholat. Jangan kita mengatakan tidak sholat. Itu fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dosanya daripada membunuh. Cuman Qasim mengatakan dia itu not regularly. Bukan berarti tidak sholat sama sekali. Beliau hanya sholatnya tidak teratur. Itu saja. Tidak teratur. Tidak sebagaimana kita, ya ini sholatnya itu 4 waktu. Kalau beliau tidak seperti itu. Seperti itu saja, Masya Allah. Hari ini saya akan menceritakan. Saya sudah mengenal Muhammad Qasim dulu. Saya jujur saja. Saya juga sebenarnya banyak memiliki mubasyirat bagaimana Muhammad Qasim. Cuman saya tidak mau ceritakan mubasyirat saya karena tidak diperintahkan Rasulullah. Tapi saya akan ceritakan sedikit. Saya terus terang ketika melihat Muhammad Qasim lewat. Waktu itu beliau pakai bahasa Inggris. Cuman lewat saja. Dia mengatakan, dia bermimpi berjumpa Allah. 500 times meet Rasulullah. 300 times. Saya langsung percaya, oh ini betul nih. Langsung hati saya percaya. Saya tidak sedikit pun tidak, wah ini tidak. Masya Allah. Tetapi jamaah tabligh itu kan kita tidak dianjurkan bawa HP. Jadi saya ini setiap tahun keluar 4 bulan dulunya. Jadi tidak bawa HP lah kalau keluar. Jadi tentang Muhammad Qasim ini saya hanya tahu saja. Saya percaya saja. Tapi saya tidak tahu apa misi beliau. Tapi ini Masya Allah. Wah saudaraku, saya ini kan jaga ibadah terus, jaga tahajud, jaga zikir. Tapi ada satu kelebihan Muhammad Qasim yang tidak ada pada diri saya. Saya cerita saja pada Anda. Terus terang jujur, sedih saya melihat umat Islam hari ini ya mencaci, Masya Allah, tanpa ilmu. Kalian tidak melihat apa yang saya lihat. Saya jujur, 2017 ada istimewa besar di saat itu. Ada kira-kira 500.000 kaum muslimin yang berkumpul karena ada Amir Jamaah Tabligh di situ, yaitu Maulana Sa'ad Al-Qaddahlawi. Di malam itu saya bermimpi. Saya terpaksa bercerita biar Anda tahu mengapa saya begitu gigih membantu Muhammad Qasim. Di malam itu saya melihat seseorang yang tidak asing karena saya sering melihatnya. Yaitu ada sebuah telaga. Di samping telaga itu ada seorang yang berdiri, yang tubuhnya memancarkan nur. Dan saya tidak berani mendekat. Karena beliau saat itu saya lihat seperti berduka, menangiskan sesuatu. Rasulullah saya lihat benar-benar menangis. Tidak tahu menangiskan siapa kan. Maka dia tidak jauh dari Rasulullah menangis. Saya melihat ada seorang wanita. Dan hati saya mengatakan ini adalah Bunda Khadijah. Lalu saya mendekati Bunda Khadijah dan saya bertanya, Bunda, siapakah itu yang menangis? Bunda Khadijah katakan, itu Rasulullah menangis. Rasulullah menangiskan umatnya. Saya tanya, mengapa Rasulullah menangis? Rasulullah menangiskan umatnya. Hari ini fitnah-fitnah telah berdatangan. Tetapi umat Rasulullah belum buat persiapan. Saya tidak mau cerita mimpi ini. Saya kalau ingat mimpi ini saya menangis. Saya ingat Rasulullah. Dan setelah Bunda Khadijah berkata seperti itu, saya seperti melakukan perjalanan. Ketika di pagi hari saya bangun, saya berpikir, saya bercerita pada teman-teman. Hari ini kan jamaah akan dikeluarkan ke seluruh negeri. Jamaah 4 bulan akan dikeluarkan di seluruh Indonesia. Jamaah 40 hari. Jamaah 1 tahun, jamaah luar negeri akan digerakkan. Tapi mengapa Rasulullah mesti menangis? Seharusnya Rasulullah bergembira. Timbul pertanyaan di hati saya. Mengapa Rasulullah menangis? Apakah tidak cukup kami ini berdakwah mengajak umat? Apakah ada persiapan selain persiapan yang kami lakukan ini? Masya Allah. Itu saya bertanya-tanya, Pak. Sampai timbul jawabannya 2019, 2020. Dan betul saja, Pak. Masya Allah. Hari ini jamaah tabligh sudah terpecah menjadi 4. Dan saya berpikir selama bertahun-tahun setelah
Itu saya pulang dari India. Saya pulang dari India, saya masih belum bisa mengecek Muhammad Qasim karena HP saya tidak pernah bawa. Dan HP itu kalau ditinggalkan dia rusak, Pak. Maka 2018 saya cruise lagi 4 bulan ke Kepulauan Riau, Masya Allah. Tapi saya sering cerita tentang Muhammad Qasim, tapi saya tidak tahu apa misi beliau, apa yang dibawa beliau. Selanjutnya, setelah saya pulang dari Kepulauan Riau, saya dibelikan oleh ibu saya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. HP baru, disitulah saya mulai mencari tahu, apa sih mimpi Muhammad Qasim, tentang apa. Masya Allah. Ternyata pertanyaan saya terjawab sudah. Ternyata umat Islam hari ini mesti membuat persiapan, Pak. Persiapannya adalah meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Saya juga ada bermimpi Rasulullah. Dan mimpi ini sudah saya tanyakan kepada Muhammad Qasim langsung. Dan inti dari mimpi itu, pertemuan saya dengan Rasulullah itu, inti dari mimpi tafsirnya yang telah ditafsirkan Muhammad Qasim, yaitu umat Islam hari ini walaupun mereka dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tertindas, tapi masih satu tersisa dalam diri umat Islam, yaitu satu kekuatan rahasia yang tidak pernah bisa dihancurkan, kecuali setan akan menghancurkan. Yaitu yang tersisa pada umat Islam, yaitu tauhid. Ini Pak, kalau Bapak mengkaji tauhid, salah satu kitab Al-Ghayatul Murid, pasti dan setiap ilmu-ilmu mengkaji tauhid pasti ada bab taswir, bab surah, bab untuk menghindari gambar, menyimpan gambar dan rumah, ada Pak, Masya Allah. Tapi hari ini karena penyakit hati. Dan saya juga akan ceritakan sedikit Pak, Masya Allah. Tidak apa Bapak menyimpan gambar di rumah, tidak apa. Tidak syirik kok, kecuali kita menyembahnya, itu baru syirik. Tidak syirik kok, kecuali kita mengatakan ia bisa mendatangkan rezeki selain Allah. Tapi ingat Pak, lupakan pertolongan Allah. Lupakan. Kalau masih menyimpan gambar di rumah kita, tidak menghindarinya, jangan minta tolong pada Allah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله